Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke kawan-kawan, kami dari Jejak Coca-Cola sekarang menghadiri undangan sebagai sponsor untuk kegiatan dari Dewan Mahasiswa Begu Lombok Tengah. Dan itu salah satu talent yang akan membacakan puisi nanti dari Cangkir Inspirasi. Menjadi sponsor di Arangka Tempasan Pringgasela pada acara camp keakraban yang diadakan oleh DEMA atau Dewan Mahasiswa Institut Agama Islam Qomarul Huda Bagu, Lombok Tengah. Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami atas nama Jejak Coca-Cola karena bisa berpartisipasi dalam hal ini, dan sebuah kebahagiaan tersendiri juga bagi kami karena bisa ikut andil mendukung kegiatan-kegiatan positif serta kolaboratif semacam ini. Juga Arangka Tempasan ini memang sudah menjadi tempat-tempat diadakannya event-event kolaboratif lintas komunitas di Lombok dan terkhusus di Lombok Timur. Jadi selain menjadi tempat menginap, tempat ini juga mempunyai ciri khas yang dimana tidak banyak dari penginapan, entah itu hotel, hostel, homestay, bahkan resort menerapkan konsep semacam ini. Jujur, kami pribadi sangat terinspirasi oleh konsep-konsep seperti ini yang diterapkan oleh sosok inspiratif Bari Perdana Putra atau yang akrab disapa dengan Bang Berry. Iya, dialah owner dari Arangka Tempasan ini yang membuat tempat ini menjadi tempat untuk merangkul siapa saja, entah itu musisi, perupa, bahkan masyarakat biasa. Mungkin hal itu bisa kita sebut dengan merengkuh perbedaan-perbedaan yang berada di luar cinta. Tempat ini keren, acara pada malam ini juga keren. Terlebih, acara pada malam ini dimotori oleh para pemuda dan pemudi. Selanjutnya sambutan kedua yaitu dari juga sudah menyampaikan Islam Qomarul Bagu bahwa dengan memulai segala apapun itu, selagi itu dari konteksnya adalah positif, lakukan. Bantuan virus corona, aksi demo, kebakaran hutan, korupsi dan lain-lain. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Woi, itu Pancasila. Coba kita lihat kenyataannya. Orang bilang negeri kita negeri yang makmur. Padi, jagung, ubi, singkong, buah apel, buah pepaya, sampai buah dada ada di mana-mana. Orang bilang negeri kita negeri yang subur. Kangkung, bayam, tongkat ditanam, tomat, cabai, bawang, terong, sampai cenabis tumbuh dimanapun ia mau. Dan orang bilang lagi nih, negeri kita negeri yang masyhur. Mulai dari pedagang yang paling enak sampai pedagang gorengan yang aksis di belakang istana ada di negeri ini.
bilang negeri kita negeri yang luhur, toleransi, kesejahteraan, keamanan, sampai keadilan digoreng dan dibakar di tengah kesenjangan akibat pandemi hari ini. Itu katanya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak rakyat kecil yang tak dapat makan, apalagi sarapan. Sudah terlalu banyak rakyat yang harus merenggut nyawa akibat jaminan kesehatan yang tak memadai. Berjuta ayah yang rela membuang diri karena lapangan kerja yang tak kunjung terrealisasi. Sampai perceraian terjadi silih berganti, yang pada akhirnya anak-anak kecil terpaksa putus sekolah karena harus menghidupi diri sendiri. Mengenaskan sekali hidup di negeri yang katanya kaya raya ini. Orang bilang negeri kita negeri yang dikelilingi ratusan gunung. Tentu saja dengan hutan rindang dan hamparan laut yang luas. Sindoro, Mahameru, Bromo, Merapi, sampai Rinjani tercinta kita ini. Orang bilang negeri kita negeri yang sebagian besar wilayahnya dihampari lautan yang luas. Hiu, lumba-lumba, tongkol, gurita, paus, kakap, sampai para pejabat yang gagap ketika ditanya, di mana keadilan di negeri ini? Itu masih katanya. Akan tetapi di pesisir sana teramat banyak rakyat miskin yang tak sempat makan ikan yang ditangkapnya sendiri. Karena apa? Karena mereka sibuk mencari air bersih yang makin hari makin susah saja. Sedangkan di kampung, di kaki gunung, makin hari makin susah mendapatkan air bersih, apalagi di pesisir sana. Mengoptimasi penyaluran air katanya, padahal jelas-jelas itu hanya sebuah monopoli untuk meraih untung sendiri. Lalu pohon ditebang dengan dalih perluasan wilayah dan keamanan saat cuaca memarah. Sungai-sungai dijadikan tambang pasir dengan alasan perluasan lapangan kerja. Hutan dilindungi dengan alibi hak hidup bagi semua makhluk di bumi. Padahal pokok ditebang, ujung-ujungnya eksploitasi terjadi di sana sini. Sungai-sungai tercemar, rakyat terpapar cacat dan berbagai rupa penyakit lainnya. Hutan dilindungi, tapi kenyataannya para penghuni hutan diburu lalu dikuliti. Begitulah kawan-kawan, begitulah keadaan negeri kita hari ini. Makin kesini, rakyat semakin bingung. Siapa yang harus dipercayai di negeri ini? Di mana harus menumpah ruahkan keluh? Toleransi. Sekarang makin banyak provokasi. Lapor kiri, takut yang kanan menjadi iri. Tunggu. Rakyat tentu saja punya wakil di sebelah sana. Mereka duduk manis sampai ada pula yang tertidur puas. Bolos ketika rapat pun tak jadi masalah, asal kursi tak direbut rival sebelah. Berlaga seolah sedang membicarakan kita, membicarakan hak-hak kita. Tapi yang kita dapatkan dari semua itu hanya berita di layar televisi bahwa nilai tukar rupiah makin hari makin merosot, harga cabai meroket, hutang negara makin membengkak, korupsi di mana-mana. Dan yang tersisa hanya janji suci kampanye masa silam. Wajar kawan-kawan. Wajar. Itulah beberapa penampilan dari talent pada acara ini, dan apresiasi penuh pada kawan kami Bukan Pangeran dan pada Rabiatul Adawiyah yang telah membawakan puisi dari Bukan Pangeran yang berjudul Negeri Para Pemabuk.
serta apresiasi penuh terhadap panitia dan orang-orang baik yang terlibat dalam mensukseskan acara ini. Jejak Buka Kuat.